Halo para komcol-komcol, Martial God Asura lagi yuk, langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng yang datang ke kultus Hidden Blood. Doi datang ke tempat ini untuk dapat menghajar ketua sekte yang telah membuat kultivasi milik Patua Luo menjadi cacat. Di tempat ini juga, Feng pun dapat dengan sangat mudah mengalahkan ketua sekte yang hanya ada di ranah Martial King tingkat 1. Di sela-sela kematiannya, di sini kampret tua itu pun memohon belas kasih dari Chu Feng dan juga Patua Luo. Tapi di sini Chu Feng yang tidak kenal ampun, doi memang tidak akan membakar Pak Tua itu sampai hangus, tapi ia mencabut pedang yang menancap di tubuh Pak Tua itu dan kembali akan menghujam minyak. Melihat hal itu membuat Pak Tua ini pun memohon kepada Chu Feng untuk menghentikan tindakan gilanya itu. Hentikan, kumohon hentikan. Kotak harta yang kau inginkan itu ada di dalam tasku. Kak Luo, aku mengaku salah. Tolong ampuni nyawaku, ujar si kampret itu. Ya, mendengar harta karun itu ada di dalam tas milik kampret ini. Di sini Pak Tua Luo itu pun ia ingin agar Feng menahan diri sejenak karena ia ingin melihat harta karun miliknya. Dan begitu tas milik si kampret itu diambil alih oleh Chu Feng dan dibuka, celing. Ya, terdapat sebuah kotak harta karun. Dan Chu Feng yang memegang kotak itu ia juga berujar, "Wow, aku merasakan energi yang sangat kaya mengalir di dalam kotak harta ini. Kurasa benda ini benar-benar sebuah harta karun." "Ya, cepat kau buka Chu Feng. Apa isi kotak itu?" ujar Egi yang sama-sama penasaran ingin tahu apa isi kotak itu. Tapi di sini untuk kampret ini, doi pun yang masih dapat berbaring di bawah sana. Doi berujar, "Sungguh sangat disayangkan karena setelah aku bertahun-tahun melakukan penelitian yang sangat melelahkan, kotak itu tetap saja tidak dapat dibuka." Tapi di sini mendengar hal itu membuat Chu Feng ia berujar, "Ya, pecundang seperti kau mana bisa dibandingkan dengan diriku." Di sini setelah mengambil harta itu, di sini Feng pun langsung memasang susunan formasi. Ya, Feng pun memasang susunan formasi untuk dapat membuka isi kotak itu. Dan begitu susunan formasi itu selesai dipasang oleh Chu Feng, krek, plung. Ya, kotak itu pun terbuka. Dan melihat kotak itu terbuka membuat si kampret ini merasa menjadi seorang pecundang. Aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk dapat membukanya, tapi gagal. Dan bagaimana bisa itu terbuka olehmu, ujar Pak Tua itu. Dan untuk Pak Tua Luo, ia juga penasaran dengan isi kotak itu. Dan ia juga merasa kalau sepertinya kotak ini bukanlah terlalu sulit untuk dapat dibuka, tapi kitalah yang terlalu lemah, ujar Pak Tua itu yang melihat isi kotak ini. Dan ternyata isi kotak ini berupa benda yang terlihat seperti buah yang mengandung energi yang begitu kuat. Dan untuk Chu Feng yang mengambil benda itu, doi merasa kalau benda ini benar-benar mengalirkan energi yang begitu kuat. Dan karena Feng juga tidak tahu benda apa ini, doi pun bertanya kepada Egi tentang benda apaan nih. Ya, entahlah, aku juga tidak tahu. Benda itu adalah barang yang cukup bagus yang dapat membantumu meningkatkan kultivasi. Dan dari penampilannya sepertinya ini adalah sebuah buah yang tumbuh secara alami. Di sini Egi pun juga merasa kalau sepertinya buah ini memang belum matang secara sempurna. Jika tidak, seharusnya energi yang ada di dalam buah ini pasti lebih kuat lagi. Sedangkan untuk Chu Feng, ia merasa kalau saja ia dapat menemukan pohon dari buah ini, maka masalah sumber daya kultivasi pasti akan terpecahkan. Selain itu juga, di dalam kotak ini terdapat suatu tulang yang diduga kalau ini adalah sebuah belati. Walaupun ya bentuknya agak aneh sih, tapi Feng pun juga merasa kalau benda ini bukanlah sebuah senjata. Dan di lapisan terakhir, Feng pun melihat ada sesuatu dan ternyata itu adalah sebuah peta. Melihat peta itu di sini Pak Tua Luo ia tahu kalau salah satu gambar yang ada di tempat ini adalah sebuah gunung, yaitu Gunung Chan Wood yang merupakan tempat kampung halamannya. Mendengar itu membuat Feng pun bertanya apakah di tempat itu terdapat salah satu dari 9 kekuatan yang ada di Holy Land ini. Dan ketika hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu membuat Feng pun berpikir seharusnya untuk mendapatkan harta yang ada di tempat ini pasti tidak akan mudah. Tapi begitu Feng melihat dengan mata surgawinya, ia dapat melihat jalan menuju tempat itu dan juga menyadari akan suatu hal. Ya, karena urusan kotak telah usai, di sini Pak Tua Luo ia menyerahkan semua isinya kepada Feng sesuai dengan perjanjian mereka. Dan untuk Feng sendiri, sebelum ia memurnikannya, ia meminta kepada Egi untuk melindunginya dan juga menjaganya. Ya, santuy aja, sambut dari Egi. Ya, di sini Feng pun langsung memakan buah itu tanpa pikir panjang, yang membuat kampret ini yang melihat hal itu doi berujar kalau Feng yang memakan buah itu pasti ia akan mati. Tapi bagi Feng, doi pun bodo amat, tinggal makan ya tinggal makan dan murnikan. Dan tubuh Feng pun benar-benar bercahaya. Sesaat setelah memakan buah itu juga, kini tubuh Feng pun juga menunjukkan tanda-tanda penerobosan kultivasi.
Dan tentu saja hal itu membuat Pak Tua ini shock. Lah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Feng akan menerobos? Ya, Pak Tua, kau tidak perlu panik. Chu Feng tidaklah selemah yang kau pikirkan. Benda itu hanyalah sebuah buah aneh. Chu Feng dapat memurnikannya, ujar Egi dengan santunya. Dan untuk Chu Feng sendiri, ya kini energi itu pun mulai meluap-luap yang ada di tubuhnya. Dan itu benar-benar akan membuat dirinya menerobos level kultivasinya. Dan melihat hal itu membuat Pak Tua ini pun bertanya-tanya apakah Feng akan menerobos ke ranah Martial King. Tapi setelah Feng selesai memurnikannya, Doi berujar kalau dirinya cuma naik ke ranah Martial Lord tingkat 9. Tapi dengan menggunakan Thunder Armor, kultivasiku sudah mencapai ranah Martial King tingkat 1. Dan tentu saja mendengar hal itu membuat Pak Tua ini pun kagum dengan Chu Feng. Tapi di sini kampret merah ini yang masih hidup membuat Feng pun kembali bertanya, mau dibunuh secara apa ini kampret satu ini? Di sela-sela itu kampret ini pun masih aja meminta belas kasih. Bahkan ia juga mengingat sumpah setia mereka yang pernah mereka katakan di zaman dulu, karena mereka telah menjadi saudara di masa lalu. Kakak Luo, aku salah, aku memang bersalah. Beri aku kesempatan lagi untuk dapat merubah jalan ninjaku. Aku berjanji, aku tidak akan melakukan kesalahan lagi, ujar kampret ini. Ya, kata-kata kampret itu pun sempat membuat hati Pak Tua ini luluh. Dan itu juga membuat Pak Tua ini meminta kepada Feng untuk tidak membunuh bocah ini. Cukup hancurkan saja kultivasinya. Tidak senior, maafkan aku. Aku tidak dapat melakukannya. Coba kau perhatikan tulang-tulang yang ada di tempat ini. Ia telah membunuh banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah. Dan jika kita tidak membunuhnya, anak-anak dan orang-orang yang tidak bersalah itu yang telah dibunuhnya, mereka tidak akan dapat beristirahat dengan tenang. Dan karena Pak Tua Luo kau tidak dapat melakukannya, biarkan aku aja yang melakukannya untuk dirimu, ujar dari Chu Feng. Dan slap! Ya, si kampret itu pun dicincang-cincang oleh Chu Feng. Ya, kematian dari kampret tua itu ternyata memberikan rasa ketenangan bagi arwah para bocah-bocah yang telah ditumbalkan di tempat ini. Setelah kejadian itu, di sini Pak Tua ini pun juga bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Feng selanjutnya. Apakah ia akan bergabung dengan sekte Gunung Chanwood? Ya, aku memerlukannya. Aku memerlukan banyak sumber daya kultivasi. Maka dari itu aku harus pergi ke Gunung Chanwood. Ya, aku mengerti, tapi sebelum kau pergi, kau juga harus pergi mengucapkan selamat tinggal atau mengucapkan perpisahan dulu kepada Xiaoru, minta Pak Tua itu. Dan kini mereka pun pergi kembali ke kediaman Pak Tua Luo. Dan di dalam perjalanan itu, di sini Pak Tua ini pun juga bertanya apakah Feng tahu sesuatu dengan sekte Chanwood itu, atau tahu sesuatu apa gitu tentang sekte ini? Tidak. Yang aku tahu hanyalah sebatas yang kau katakan, ujar dari Chu Feng. Baiklah. Aku ibaratkan kalau sekte Hidden Blood itu adalah paret dengan ikan kecil dan juga udang. Dan untuk sekte Chaoud, aku ibaratkan sebagai lautan yang sungguh sangat luas tanpa batas. Mereka juga memiliki warisan puluhan ribu tahun dan merupakan salah satu dari kekuatan tertua yang tersisa di Holy Land. Rumornya, sekte mereka juga memiliki miliaran murid, puluhan juta murid dalam dan juga jutaan murid elit. Bahkan uniknya di sekte itu, setiap murid yang telah berusia mencapai 50 tahun, mereka akan dianggap sebagai tetua. Dan itu membuat mereka terkadang memiliki jumlah tetua lebih banyak daripada jumlah murid. Mendengar itu membuat Feng pun berujar kalau jumlah mereka semua ditambahkan, disatukan, jumlah mereka pasti banyak sekali, mungkin miliaran orang lebih, ujar dari Feng. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Tapi jumlah master mereka juga tidak kalah banyak. Selain itu juga karena tubuhmu spesial dan perlu banyak sumber daya kultivasi, maka kau memang harus pergi ke tempat itu. Karena memang di tempat itu sumber daya kultivasi bisa dikatakan tidak ada habisnya, alias unlimited. Ya, selama keterampilanmu cukup bagus. Tapi ya, meski kau tidak mendapatkan harta berharga, tapi setidaknya kau bisa menjadi ikan yang terus akan menanjak. Pak Tua ini juga menambahkan, hal ini dapat terjadi karena mereka dipimpin oleh seorang master yang merupakan seorang martial emperor. Pak Tua ini juga berujar kalau di Holy Land sangatlah luar biasa. Ada banyak sekali jenis manusia. Selain dari pemilik tubuh surgawi, ada juga 4 klan yang memang memiliki garis keturunan kaisar. Tapi dari sekian banyak manusia yang hanya dapat mencapai ranah martial emperor tidaklah banyak. Karena memang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk dapat mencapai ranah itu. Wow, mendengar hal itu, di sini Yu Feng pun juga tidak menduga kalau ternyata bahkan di Holy Land saja ranah martial emperor hampir dapat dikatakan sebagai mitos.
Di sini Pak Tua Luo pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chu Feng. Ia yakin kalau Feng tidak akan kesulitan untuk dapat bergabung dengan sekte itu. Tapi lain hal ketika sudah bergabung, itu akan sedikit sulit karena Feng tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat. Jika Feng gegabah, aku takut kau akan mendapatkan banyak rintangan. Karena memang para murid elit yang ada di sekte itu, mereka akan menghalalkan segala cara hanya untuk dapat bertahan, dan mereka juga pasti akan menjatuhkan satu sama lain. Maka dari itu, aku menyarankan agar kau mengambil jalan memutar. Apa? Memutar? Apa maksudnya? Tanya dari Chu Feng. Ya, di depan sana adalah hutan milik sekte Chaot. Di tempat itu adalah wilayah cabang selatan. Aku ingin kau bergabung dulu dengan cabang itu, lalu step by step terpilihlah dan mulai masuk ke dalam sekte Chaot itu. Iya, di sini Feng pun juga paham kalau ternyata Pak Tua ini ingin agar Feng memiliki latar belakang dari sekte cabang selatan. Dan itu akan mempermudah Feng jika memang Feng terlibat masalah nantinya dengan murid-murid inti yang ada di sekte itu. Dan setelahnya Feng pun yang kembali ke rumah Pak Tua itu. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Tua Luo dan juga tentunya gadis kecil Xiaoru. Dan setelahnya Feng pun pergi menuju hutan Chaot. Di tempat ini, Feng pun juga sadar setibanya ia di Holy Land, maka ia harus gerak memulainya dari awal lagi dan melupakan semua kejayaan yang ia miliki di wilayah timur ataupun di 9 provinsi. Yang artinya bini baru juga harusnya nambah. Waduh, oke lanjut. Tapi tiba-tiba saja Feng pun yang sedang menghayal, doi pun diperingatkan oleh seseorang untuk tidak pergi masuk ke dalam hutan. Karena di dalam sana adalah hutan milik sekte Chaot. Ciwot, waduh ya gitulah. Dan orang luar dilarang untuk masuk. Senior, aku ingin bergabung dengan sekte itu. Mohon izin arahan, senior. Baiklah. Jika kau ingin bergabung dengan sekte kami, kau harus lulus ujian terlebih dahulu. Dan pintu masuknya disebut sebagai formasi hutan berkabut. Dan begitu bocah itu melepaskan token miliknya, boom, muncullah kabut. Dan untuk Chu Feng, untuk dapat bergabung dengan sekte ini, ia hanya perlu lulus dalam tes hutan berkabut ini. Dan untuk Pak Tua ini, doi pun yang baru saja mau santuy-santuy di bawah pohon, doi pun tidak yakin kalau Feng dapat lulus dalam ujian kali ini. Karena memang hari ini ia sudah cukup banyak dalam hal mengeliminasi orang-orang yang ingin bergabung dengan sekte mereka. Tapi ketika ia baru saja mau udut, ternyata Feng doi telah muncul kembali. Ya, karena Feng telah lulus ujian, di sini Feng pun dikasih seragam baru dan ia diizinkan masuk ke dalam sebuah portal. Portal yang baru dibangun oleh Pak Tua itu. Dan begitu Feng mengganti pakaiannya dan juga seragamnya dan ia masuk ke dalam portal itu. Ramai sekali antriannya bosku. Ramai kali, udah kayak mie gacuan. Oke lanjut. Di sini sebelum masuk, Feng pun juga diminta data dirinya. Seperti ya kayak fotokopi KTP gitu. Waduh. Setelah urusan administrasi usai, di sini Feng pun yang masuk ke dalam sekte. Ia melihat banyak sekali murid-murid baru. Di mana murid-murid ini juga usianya rata-rata tidak lebih dari 30 tahun. Di tempat ini juga Feng pun yang pantau-pantau, celangak-celengu. Ia merasa kalau murid-murid yang ada di tempat ini kultivasinya masih ece-ece. Karena sejauh mata memandang, Feng hanya dapat merasakan kalau mereka kultivasinya yang paling tinggi hanya ada di ranah martial lord tingkat 4. Dan setelahnya Feng pun masuk ke dalam kantin aula makan malam. Di tempat ini juga Feng pun yang melihat ada kursi kosong dan akan makan di meja itu. Doi pun dihampiri oleh salah seorang bocah. Bocah ini sungguh sangat banyak bicara dan terkesan sungguh sangat ramah dan banyak omong. Dan itu juga membuat Feng pun merasa kalau orang ini cukup baik untuk dapat dijadikan teman. Di tempat ini juga, di sela-sela makan, Feng pun juga bertanya bagaimana bisa bocah ini melewati jalan surgawi hingga akhirnya ia dapat tiba di Holy Land dengan selamat. Ya, di sini bocah ini pun juga berujar kalau ia tidak tahu karena memang jika melewati jalur laut selatan, pindah ke Holy Land bukanlah hal yang sulit. Bocah ini yang bernama Lei, ia juga berujar kalau orang-orang yang berasal dari Laut Selatan itu sungguh sangat lemah. Bahkan yang terkuat hanya ada di ranah Martial King tingkat 2. Dan itulah kenapa mereka dipandang rendah di tempat ini oleh semua orang. Tapi tiba-tiba saja ketika bocah ini sedang berbicara dengan Chu Feng, brak! Bocah Lei ini pun terkejut dan ia juga jatuh. Doi pun dimaki-maki oleh seorang murid lainnya yang merasa terganggu dengan pembicaraan bocah ini. Bocah kampret ini sungguh sangat kesal dengan bocah Lei karena ia selalu aja banyak omong. Dan untuk bocah Li ini sendiri, doi yang merasa dirinya lemah, ia hanya dapat meminta maaf. Kakak Senlang, maafkan aku tidak bermaksud menyinggungmu. Ini kebiasaanku, jadi aku cukup sulit untuk dapat mengubahnya, ujar bocah ini.
Mendengar bocah Li ini tidak dapat diam membuat bocah Sen ini cukup kesal dan ia menjejelkan makanan yang ada di lantai ke arah mulut bocah Li ini. Selain menjejelkan makanan, di sini bocah Li ini juga digampar. Kau, aku sudah berulang kali berkata kepada dirimu untuk berhenti bicara, tapi kau tidak pernah mengerti. Ya, bocah Li ini pun digampar habis-habisan. Setelah digampar habis-habisan, bocah Li ini pun kembali duduk di sebelah Chu Feng. Dan itu pun membuat Feng pun bertanya, "Hei, bocah Li, bagaimana menurutmu tentang roti ini?" Ya, dipancing oleh Chu Feng lagi-lagi di sini bocah ini pun terus-terusan mengoceh lagi, bercerita tentang betapa bersyukurnya mereka dapat menikmati roti ini. Ya, karena bocah Li ini mengatakan kalau roti ini sungguh sangat enak. Di sini Feng pun berniat untuk melemparkan roti itu dengan sangat cepat ke arah bocah Sen yang sedang bengong. Dan ketika ia memutar wajahnya, mukanya kena headshot. Dan itu juga membuat bocah Sen itu pun harus menghantam tembok area batas makan. Mendapatkan hal ini, melihat ada cairan isi roti di mukanya, membuat bocah Sen ini kesal setengah mampus. Siapa yang melempar ini? Ya, itu aku. Kenapa? Ujar dari Chu Feng. Melihat Chu Feng yang datang menghampiri bocah Sen, membuat mereka pun yang melihat itu berbisik-bisik tentang siapakah bocah ini, karena mereka belum pernah melihatnya. Sedangkan untuk Chu Feng, doi pun juga berujar, "Hei, saat aku makan, pelankanlah suaramu. Jika kau masih bicara juga, kan ku potong juga titikmu itu." Dan setelahnya Feng pun kembali duduk dan makan seperti biasa. Lantas di sini mendapatkan hal yang seperti ini dan ia juga tidak berani menyerang Feng secara langsung. Di sini bocah Sen itu pun juga kesal dan ia akan mengadukan hal ini kepada seorang senior agar Feng nanti dimarahi. Dan benar saja, tak lama setelahnya datanglah seorang pak tua yang bertanya, Siapa yang memukul bocah ini?" "Ya, itu aku," sambut dari Chu Feng. Di sini Pak Tua ini pun juga sebelum ia bertindak, di sini ia mencoba memeriksa kekuatan dari Chu Feng. Memeriksa dengan kekuatannya, tapi sayangnya kekuatan yang ia miliki yang ada di ranah martial law tingkat 5 ternyata tidak cukup kuat untuk dapat melihat kemampuan dari Chu Feng. Dan itu juga membuat Pak Tua ini pun langsung gercep dan ia juga berujar, Kenapa? Kenapa kau memukulnya?" "Ya, aku memukulnya karena saat aku sedang makan, bocah ini cari ribut. Ia melihat salah satu rekannya yang sedang asik berbicara dan ia lalu menghajarnya, mengganggunya dengan cara membuat rekannya itu harus memakan makanan yang ada di lantai. Maka dari itu aku tidak bisa tinggal diam aja melihat hal itu dan aku juga memberikannya sedikit pelajaran." Hei, mendengar itu membuat Pak To itu pun bertanya, "Hei, apakah yang dikatakan bocah ini benar?" Aku plak. Ya, bocah Sen itu pun lalu digampar. Patu ini juga berujar, "Dasar sampah. Penjahat menuntut lebih dulu, berani bertindak tapi berpura-pura tidak bertindak. Punya kemampuan membuat masalah tapi tidak mau bertanggung jawab. Keluar kau!" Ya, diusir oleh Pak Tua ini sempat membuat bocah Sen ini shock. Tapi ketika ia ingin pergi meninggalkan tempat ini, ada yang berujar, "Hei, berhenti. Apakah aku katakan kalau kau boleh pergi? Mendengar itu membuat bocah Sen itu pun berujar, Apalagi yang kau inginkan, Ya, yang aku inginkan kau makan semua makanan yang ada di lantai sebelum kau dapat pergi dari tempat ini. Makan semua dan jangan kau sisakan satu butir nasi pun. Jika tidak, aku akan menghancurkan biji felermu itu." Hei, mendengar itu membuat bocah Sen ini pun lalu terdiam. Karena ia tidak memiliki pilihan lain, maka dari itu bocah ini mau tidak mau ia harus mengambil semua makanan yang ada di lantai dan ia memakannya. Dan itu tentu saja membuat mereka semua yang melihat hal itu cukup terkejut dan bertanya-tanya siapakah Chu Feng ini dan latar belakang apakah yang dimilikinya. Sedangkan untuk bocah Sen, ia begitu kesal dengan orang-orang yang melihatnya, walaupun ia tetap melanjutkan makannya juga. Setelah selesai dengan urusan atau perintah dari Chu Feng, di sini bocah itu pun pergi meninggalkan aula makan dan ia juga dendam akan membalaskan ini semua. Melihat Feng dapat melakukan hal seperti itu membuat bocah Li ini ia begitu senang karena ia tidak menduga kalau ternyata bocah Sen itu benar-benar melakukannya. Memakan semua makanan yang ada di lantai sampai lantai menjadi bersih. Ya, di sini Feng pun juga tidak peduli dengan hal itu dan ia melanjutkan makanannya dan ia juga berujar, "Semuanya, lanjutkan makan kalian. Nanti bisa dingin dan jadi nggak enak," ujar dari Chu Feng. Melihat kelakuan dari Chu Feng, di sini murid-murid lainnya pun menganggap kalau Chu Feng ini adalah seorang pria sejati. Sedangkan untuk bocah Li, ia mendekati Chu Feng dan itu membuat Feng pun bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?"
Hei, ya, cukup membosankan dalam menghabiskan malam sendiri. Bisakah aku beristirahat di tempatmu? Baiklah. Kebetulan juga aku banyak yang ingin aku ketahui tentang situasi yang ada di gunung ini, sambut dari Chu Feng. Dan pada malam harinya di kediaman Chu Feng, di sini Feng pun juga bertanya tentang situasi apa yang terjadi dengan sekte ini baru-baru ini. Ya, bocah Li pun berujar kalau ia menduga sepertinya ada sesuatu yang terjadi di hutan selatan. Mengingat beberapa hari yang lalu secara tidak sengaja, aku melihat kelompok besar dari para tetua mulai berbondong-bondong pergi ke tempat itu. Bocah Li ini pun sungguh sangat yakin kalau mereka yang pergi itu adalah para tetua. Dan hal itu pun terlihat dari pakaian yang mereka kenakan. Karena memang pakaian yang digunakan oleh para tetua berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh para murid. Para murid-murid juga menyadari kalau para tetua terlihat pergi secara tergesa-gesa dan tidak ada yang kembali lagi. Maka dari itu mereka, para murid tidak yakin dan juga tidak dapat menebak tentang apa yang terjadi. Termasuk dirinya juga yang tidak memiliki banyak informasi. Ya, di sini Feng pun juga tidak mempermasalahkannya. Dan keesokan harinya, pagi hari di sini Feng pun pergi ke lapangan bersama teman-temannya. Tapi di sini tidak melihat seorang tetua membuat Feng pun menyadari sepertinya para tetua tidak akan datang. Dan Feng pun yang melihat para murid yang ada di tempat ini, ia merasa kalau kekuatan dari para murid-murid yang ada di tempat ini tidaklah begitu kuat. Dan ia juga menduga kalau para tetua sepertinya tidak peduli dan tidak ingin melatih para murid-murid yang tidak berbakat ini. Di tempat ini Feng pun juga merasa menyesal karena ia telah bergabung dengan sekte cabang selatan. Tapi karena ia tahu dari Patua Luo kalau memang di tempat ini sungguh sangat banyak harta karun, maka dari itu aku harus bertahan dan sedikit menahan diri. Dan ia juga tidak boleh terburu-buru dalam hal mengambil keputusan. Tapi tiba-tiba saja ada yang memanggil Chu Feng dan ternyata itu adalah seorang gadis montok. Hei, mendengar nada bicaranya dan juga raut wajahnya, di sini Feng pun menduga sepertinya gadis bohai ini ingin mencari masalah dengan dirinya. Yap, ternyata tebakan dari Feng benar. Karena ternyata di sini gadis itu bertanya apakah Feng orang yang telah mempermalukan kakaknya di hadapan umum. Tapi di sini Feng pun juga tidak memperdulikan dengan ucapan dari bocah itu. Karena memang yang lebih diperhatikan oleh Chu Feng adalah bukit boba gadis itu yang duhai dan juga besar. Kayak bapaunya Mang Uya. Waduh, mantap. Tapi setelah dibisikkan oleh bocah Ali tentang siapakah gadis ini, membuat Feng pun juga tidak tertarik dengan masalah itu. Karena bagi Feng ini hanyalah masalah sepele. Selain itu juga Feng pun juga tidak mau berurusan dengan gadis pemilik boba yang padat itu. Dan ia meminta agar saudara laki-lakinya aja jika mau bertarung, majulah sendiri. Tapi di sini, hei, diajukan oleh Chu Feng membuat gadis ini pun kesal. Dan ketika ia ingin menjambak Chu Feng, di sini Feng pun langsung wush. Ia melepaskan aura membunuhnya yang begitu kuat. Dan dengan auranya saja, di sini gadis itu pun langsung kena mental dan ia memohon untuk tidak membunuh dirinya. Ya, di sini Feng pun juga tidak tertarik dengan urusan hal seperti ini. Maka dari itu ia pergi untuk jalan-jalan. Hei, melihat rekannya kena mental, membuat gadis lainnya ini, teman yang gadis montok itu pun bertanya, "Kenapa, Beb? Ada apa?" Bocah itu sungguh menakutkan," ujar gadis montok itu. Sedangkan untuk Chu Feng sendiri, ia pergi memantau sekitar, ia memantau pergerakan dari para tetua. Dan ia juga melihat kalau ternyata para tetua yang ia lihat ternyata memiliki rata-rata kekuatan yang ada di ranah Martial King tingkat 5. Dan melihat para tetua silih berganti pergi membuat Feng pun sepertinya sadar kalau ternyata sepertinya memang ada misi penting yang harus mereka urus. Sedangkan di aula latihan sendiri, kini ketika Feng kembali, ia pun melihat ada keributan. Dan ketika ia kembali dan juga bertanya tentang apa yang terjadi di sini, bocah Li, ia ingin agar Feng membantu bocah Shen dan juga saudarinya itu. Karena memang gadis bohai itu, gadis berbawa padat itu, ternyata ia akan diewew di hadapan umum. Dan selesai alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini harusnya ini uploadnya kemarin, tapi kena mati lampu dari pagi sampai malam jadi nggak bisa upload. Waduh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.